Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai parenting education. Apa sih itu parenting education? Nah, kalau mau tahu lebih lanjut apa itu parenting education, jangan kemana-mana ya, tonton terus video ini. Pada masa pandemi sekarang ini, banyak orang tua yang masih atau belum siap dengan peraturan-peraturan baru, apalagi dalam proses pembelajaran anak yang menggunakan metode e-learning atau bisa juga disebut dengan pembelajaran daring atau juga dikenal dengan belajar online. Nah, kenapa sih gitu? Karena kebanyakan orang tua di luaran sana masih belum memahami atau mengerti bagaimana cara belajar e-learning tersebut, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana cara menggunakan teknologi belajarnya, teknologi media teknologinya, dan bagaimana cara menggunakan media sosialnya yang digunakan dalam proses pembelajaran e-learning pada masa pandemi ini. Biasanya kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada pendidikan tingkat dasar dan pendidikan anak usia dini, karena pada pendidikan tingkat dasar atau pendidikan anak usia dini, biasanya dalam melakukan pembelajaran online atau melakukan e-learning harus didampingi dengan orang tuanya. Dan biasanya orang tua tersebut dituntut untuk memahami ilmu mendidik atau ilmu mengasuh anak dengan baik dan benar. Nah, salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh para orang tua yaitu dengan mempelajari parenting education. Dalam parenting education, orang tua akan mengetahui bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengasuh anak dengan baik dan benar. Apalagi pada masa pandemi ini, orang tua lebih banyak bermain dengan anak dan orang tua lebih banyak mendidik anaknya di rumah. Nah, apa sih itu parenting education? Parenting education adalah istilah yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan yang dikhususkan untuk para orang tua. Ingat ya, para orang tua. Nah, parenting education ini berasal dari bahasa Inggris yaitu parenting dan education. Nah, dan banyak istilah-istilah lain di luaran sana yang sama artinya dengan parenting education, seperti school parenting, parenting club, parenting school, dan masih banyak lagi. Nah, tapi tenang, istilah-istilah tersebut masih sama dengan parenting, masih sama pengertiannya dengan parenting, atau tujuannya sama dengan parenting. Tadi kan kita udah membahas mengenai parenting education, uh, dan parenting education apa itu pengertiannya, apa itu berasal dari mana parenting education. Sekarang kita akan membahas tentang parenting sendiri menurut Jerome Kagan, yang merupakan seorang psikolog perkembangan, uh, mendefinisikan parenting sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak yang mencakup apa yang harus dilakukan orang tua atau pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat, termasuk juga apa yang harus dilakukan orang tua atau pengasuh jika anak sedang menangis, marah, berbohong, dan melakukan kewajibannya dengan baik. Tapi tanggung jawab parenting sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja. Banyak pihak-pihak masyarakat lain eh, yang mempunyai tanggung jawab yang sama dalam proses parenting tersebut. Salah satunya seperti para guru di sekolah, asisten rumah tangga, babysitter, eh, dan bahkan teman-teman si anak tersebut. Nah, atau juga bisa sampai media massa seperti televisi, majalah, koran, surat kabar, ataupun aplikasi-aplikasi ataupun berita-berita yang ada di handphone. Nah, dari pembahasan di atas tadi mengenai parenting, dapat kita ambil intinya, yaitu pengertian parenting tadi
memiliki arti yang sama dengan pengasuhan. Pengasuhan di sini bisa berupa perhatian, perlindungan, dan juga kasih sayang. Pengasuhan sendiri mempunyai arti sebagai sebuah proses interaksi yang terus-menerus dilakukan orang tua terhadap anaknya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun sosial. Dan tentunya tidak terlepas dari pengaruh sosial dan budaya tempat anaknya dibesarkan. Nah, kenapa sih para orang tua harus terus memperhatikan proses tumbuh kembang anak ataupun harus terus memperhatikan dalam proses pembelajaran anaknya? Nah, kalau orang tua yang sibuk gimana? Kalau orang tuanya yang bekerja dan tidak ada waktu untuk mendidik anaknya dengan baik dan benar, biasanya para orang tua menjawab, kan ada asisten rumah tangga. Kalau tidak ada asisten rumah tangga, bisa lah dititip sama tetangganya. Kalau boleh kasih saran, lebih baik kalau misalnya meskipun kita sebagai orang tua sibuk dalam pekerjaan atau sibuk dengan sesuatu, kita harus menyempatkan waktu meskipun hanya 5 menit ataupun 3 menit, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang kan banyak sekali teknologi-teknologi zaman sekarang yang bisa kita manfaatkan seperti handphone, laptop, bisa kita kirim pesan, video call ataupun yang lain sebagainya, menanyakan bagaimana keadaan anak, apakah sudah makan atau belum, sudah mandi ataupun anak tersebut lagi di mana. Jadi setidaknya si anak tidak akan merasa diabaikan oleh orang tuanya. Siapa yang tahu anak kita sudah besarnya bisa jadi apa? Mungkin jadi presiden, jadi polisi, jadi TNI ataupun dan lain sebagainya. Karena anak merupakan tunas yang mempunyai potensi yang sangat besar dan generasi penerus bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rahasia, jasmaniah maupun sosial. Jadi mari kita didik anak kita dari kecil agar menjadi penerus generasi bangsa yang baik, yang dapat membanggakan orang tuanya, membanggakan keluarganya, membanggakan desanya, tempat tinggalnya, dan membanggakan negara kita, negara Indonesia. Lanjutkan kepada parenting. Nah, menurut pandangan psikologi barat, ada 4 tipe parenting styles. Yang pertama ada authoritarian parenting, yang kedua ada authoritative parenting, yang ketiga ada neglectful parenting, dan yang terakhir yang keempat ada indulgent parenting. Nah, apa sih pengertiannya dan bagaimana sih cara kerja tipe-tipe 4 tipe yang tadi? Langsung saja saya akan membahas tentang 4 tipe parenting style tadi. Nah, yang pertama ada authoritarian parenting. Pada tipe ini orang tua menggunakan pola pengasuhan yang menekankan pada larangan dan hukuman, di mana dalam hal ini orang tua memaksakan anaknya untuk mengikuti perintah serta menghargai pekerjaan dan usaha yang dimiliki oleh orang tuanya. Biasanya pada tipe ini para orang tua selalu menekankan pada anaknya untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh orang tuanya. Meskipun anak tersebut tidak ada minat atau tidak ada bakat dalam hal tersebut atau dalam bidang tersebut, tetapi jika orang tuanya menginginkan, terpaksa anak tersebut harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena kembali kepada pengertian dari tipe ini, bahwa orang tuanya akan menekankan pada anaknya dan anaknya harus menghargai pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh orang tuanya. Biasanya jika menggunakan tipe ini, si anak akan merasa tertekan dengan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, karena tidak semua yang diinginkan oleh orang tuanya
anak tersebut mempunyai minat dan bakat dalam bidang tersebut. Seperti contohnya dalam suatu keluarga orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang pianis atau seorang yang ahli dalam bidang piano. Nah, tetapi anaknya tersebut tidak menginginkan atau tidak ada minat dalam bidang tersebut, tetapi mau tidak mau karena dari sedari kecil orang tua mendidik si anak dengan metode parenting ini, jadi anak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Meskipun hasilnya baik, si anak menjadi ahli atau bisa memainkan piano, tetapi ada rasa tertekan di dalam diri anak yang lama kelamaan bisa menimbulkan hal yang tidak baik jika si anak sudah dewasa. Bisa jadi membangkang kepada perintah orang tua jika sudah dewasa, dan akhirnya melupakan orang tuanya ataupun tidak mengikuti perintah orang tuanya lagi. Dan juga biasanya jika orang tua menggunakan tipe parenting ini, si anak tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena apapun yang dilakukan oleh dirinya atau diri si anak tersebut pokoknya harus sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi si anak tidak akan menemukan potensi asli dari dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kedua, kebalikan dari authoritarian parenting atau kebalikan dari tipe yang pertama, yaitu autoritatif parenting. Nah, pada tipe ini anak-anak dimotivasi agar menjadi anak yang mandiri, tetapi masih mempunyai batasan-batasan dan kontrol dari orang tuanya. Pada tipe ini orang tua memiliki permintaan dan responsif yang tinggi, ditunjukkan dengan sikap orang tua membimbing anak-anaknya dengan sikap yang baik. Mereka membolehkan anaknya melakukan hal-hal yang diinginkannya atau melakukan hobinya sendiri, tetapi masih dalam jangkauan orang tuanya, atau jika memerlukan bimbingan atau memerlukan motivasi dari orang tuanya atau memerlukan saran, biasanya orang tua tersebut akan memberikan saran kepada anaknya. Jadi pada tipe ini anak tidak terlalu dikekang oleh orang tuanya dan tidak terlalu diperintah oleh orang tuanya. Nah, yang ketiga yaitu neglectful parenting. Pada tipe ini orang tua biasanya sama sekali tidak terlibat dalam pengasuhan anaknya. Mereka menolak tanggung jawab untuk mengasuh anaknya dan memberikan pelajaran yang baik pada anaknya. Jadi mereka tidak memperhatikan anaknya, tidak mendidik anaknya dari kecil, bisa jadi menelantarkan anaknya. Pada pola ini orang tua sangat cuek kepada anaknya, dan bisa jadi anak dari orang tua tersebut bisa menjadi anak yang tidak baik atau bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tidak baik. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada indulgent parenting. Nah, pada tipe ini berbeda sekali dengan tipe yang ketiga tadi. Tadi kan yang ketiga si orang tuanya itu menelantarkan anaknya atau tidak melakukan pengarahan kepada anaknya, tidak memperhatikan anaknya. Nah, pada tipe ini orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anaknya tetapi tanpa adanya permintaan atau kontrol dari orang tuanya. Jadi pada tipe ini orang tua akan membiarkan anaknya melakukan kreativitasnya masing-masing, melakukan potensinya masing-masing. Jadi menggali si anak agar menemukan jati dirinya sendiri. Jadi orang tua tidak mengekang anaknya, tidak memerintah anaknya, tidak meminta anaknya untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang dokter, tidak. Tetapi pada tipe ini orang tua lebih
lebih mendukung anaknya untuk menemukan jati dirinya sendiri, menemukan hobinya sendiri, menemukan karakternya sendiri. Jadi anak akan lebih memiliki kreativitas yang tinggi dan tentunya memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena sedari kecil anak tersebut sudah dilatih oleh orang tuanya untuk lebih mandiri. Nah, sekian pembahasan mengenai parenting education. Tadi kita sudah membahas parenting education, pengertiannya, eh, pengertian parenting dan tipe-tipe parenting. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.